يقين سيدي حاشا يقين من لاذ برسول الله بهم وبأهديهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب أكرم من رحم عبدا علما بكلام يرجي وختم عملي بخواتم يهدي أكون بهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهديهم 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 عجل بالنصر وبالفرج أدعو علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا طلع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جميعا يا مجمل الضياع طالع البدر
Tolong dibuktikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya setiap tanggal 1 ketua remaja masjid ceramah. Mau tanggal 1 itu hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu, nggak ada urusan. Pokoknya tanggal 1. Jangan pikirin hari, tanggal. Kultum itu kan nggak lama. Saya pernah ceramah, Ustaz, kultum ya sebentar. Kultumlah saya 7 sampai 10 menit. Apa kata jamaah? Ustaz, kok pendek kali? Loh, katanya kultum. Kuliah 7 menit. Bukan itu Ustaz, maksudnya kultum itu kuliah terserah antum. Enggak. Ini semacam benteng untuk mereka. Wajibul amal. Arahkan mereka untuk melakukan amal-amal yang ada di masjid. Libatkan mereka untuk setiap kegiatan. Yang ketiga, wajibul dakwah. Kewajiban kita yang ketiga adalah wajibul dakwah. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Ngajak orang itu nggak perlu hafal ayat, nggak perlu jago ngomong. Jago ngomong kalau tidak tahu, kalau ceramah ngajak orang, ngajak sembahyang, sembahyang yuk. Oh, ternyata ada kawannya sama-sama remaja masjid, sama-sama ikut pengajian, sama-sama sholat berjamaah, tapi nggak ada di surga. Dia akan bertanya kepada Allah, ya Allah, mana kawan kami si Fulan? Dia sama-sama pengurus masjid, dia sama-sama pengurus remaja masjid, kok nggak ada? Kata Allah, dia ada di neraka karena dia ada dosa 1. Ya Allah, dia orang baik. Kalau dia orang baik, cari dia di neraka. Itu dia ya Allah, bawa ke surga. Yang susahnya kalau kawannya masuk neraka. Ya Allah, kok cuman kami? Si Fulan mana? Oh, dia ada di surga karena dia jadi pengurus remaja masjid. Ya Allah, tiap malam kami main bareng sama dia, main game online sama-sama. Nah, kalau gitu cari dia di surga. Itu dia, bawa ke neraka. Seharusnya dia sudah ada di surga, tapi karena berkumpul bukan dengan orang-orang yang baik, dia akhirnya termasuk orang-orang yang akan ikut ke neraka. Makanya mendapatkan teman yang baik, sahabat yang baik, keluarga yang baik, saudara yang baik, tetangga yang baik, ini nikmat besar. Man la yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Pak tinggal di Berawi, karena hari ini semuanya luar biasa di sini. Kebaikan-kebaikan banyak, tapi jangan salah, setiap kebaikan pasti ada kawannya. Orang lain pasti tidak akan senang kalau di sini baik terus, maka akan datanglah orang-orang yang jahat. Orang-orang yang mengajak kepada keburukan, itu tetap ada. Sebaik-baiknya anak-anak kita, hari ini masih banyak godaan. Mereka hari ini dengan HP-nya, kalau ada paket, apapun bisa dibuka. Jangan salahkan HP. Saya ingat ketika anak-anak di pinggir sungai itu, laki-laki dengan perempuan berdua malam-malam, apa kata orang yang lewat? Kenapa ada anak-anak dibiarin begitu saja? WH mana WH? Kenapa WH? Itu kan bukan anak WH. Bapak mamanya mana? Sama seperti anak-anak kebut-kebutan, naik Honda, semua bilang polisi mana polisi. Memang polisi ada kasih Honda untuk anak tuh? Nggak ada. Jadi kemarin ketika ada anak kebutnya luar biasa, masih pakai baju SMA, apa kata istri saya? Ya Allah bang, tengoklah bang, anak SMA, anak SMP itu bawa Honda kencang-kencang kali kayak gitu. Itu salah siapa?
Saya bilang salah orang tuanya. Ingatkan dia. Baru yang ketiga, ya sudah tawakal, sudah segala macam cara. Bukan cuma kita, orang tuanya juga ngajak, ustadznya juga ngajak, kawannya juga ngajak. Tidak mau juga. Nah, ini berarti ada yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak muda inilah nanti yang akan mengukir sejarah. Jangan bilang Sultan Al-Fatih tidak akan hadir nanti di Brahui. Yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Umurnya masih muda, 21 tahun. Masih kuat dia. Anak muda dulu malam mati, siang hidup. Anak muda sekarang siang mati, malam hidup. Pak tengok, ini jam segini nih sampai nanti pagi itu hidup ya. Begitu pulang mati. Bagaimana dia mau sehat? Kita ajak salat berjamaah susahnya bukan main. Saya kata, sholat jamaah dulu. Iya Ustaz. Kalau Ustaz, yang penting kan sholat. Orang kalau sudah bilang yang penting sholat, pasti waktunya nggak dia jaga, tempatnya nggak dia pilih, cara mengerjakannya yang penting sholat. Masalah pahalanya berapa nggak ada urusan. Tapi kalau sholat itu penting, waktunya dia lihat. Tempatnya pasti masjid dan di musola. Caranya pasti berjamaah. Pak, Bu, bisa sholat berjamaah itu nikmat yang paling besar. Bapak Ibu pilih mana? Sholat berjamaah atau jamaah yang sholat itu? Kalau sholat berjamaah berarti kita masih ada aktivitas, masih bisa bertemu dengan orang lain, masih bisa makan apa yang dihidangkan. Tapi kalau jamaah yang sholat itu, biarlah kita di belakang imam daripada kita di depan imam. Gak pernah datang ke masjid, sekali datang di depan imam. Makanya hati-hati di depan imam, Pak, mayat gitu. Gak ada mayat di belakang. Begitu imam sholat, sorry Allah, mana mayat di belakang? Ngapain di belakang? Di depan. Oh, mayatnya dulu guru punya semboyan, tuturi ada yang dari belakang menolak ke depan. Itu waktu itu udah mati di depannya. Tak bisa. Saya ketika pimpin Yasin, apa orang bilang, Ustaz, Yasinan kalau hari Jumat ya. Itu kan gak ada dalam sejarah Nabi Ustaz. Nabi itu kalau hari Jumat baca surah Al-Kahfi. Saya bilang jangankan orang anak-anak, orang dewasa pun suruh baca surah Al-Kahfi belepotan. Biarlah Yasinan baca malam hari Jumat. Saya bagus pimpin Yasinan untuk anak-anak di Jumat pagi daripada orang pimpin Yasinan untuk saya. Ketika mati dan walaupun setiap kita bakal mati, tapi minimal ketika kita mati ada ahsanu amala yang kita bawa pulang, amalan-amalan terbaik kita. Kita tidak tahu dari semua amalan-amalan itu mana yang bikin Allah ridho. Mungkin malam inilah Allah ridho dengan amalan kita. Duduk kita di sini mendengarkan kajian seperti ini sama seperti majelis ilmu, lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Siapa orang sanggup sholat sunat 1000 rakaat? Tidak ada. Jadi semua kebaikan-kebaikan kita ajak. Kita contohkan sama remaja-remaja tadi, sama anak muda. Ini yang baik. Mereka tiru, mereka dapat pahala. Kita yang dicontoh dapat pahala. Oh kecil, walaupun kecil. Sama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Satu huruf enggak apa-apa. Ingat Pak ya, dulu kita waktu kecil-kecil mengajikan pakai metode Baghdadi. Anak sekarang kalau kita kasih pasti dia bilang, ayah. Kita dulu belum ada metode Iqra. Anak sekarang pakai metode Iqra. Iqra nggak pakai eja, Baghdadi di eja. Lain guru, lain metode, lain daerah, lain bahasa. Saya di Langsa, ngajinya alif date alif bawahi alif depan u a i u. Badate baba bawa bi depanmu babibu. Di Langsa orang Berawi alif itu barela, alif itu bareti, alif ciko pakai ini. Nah, ini sampai pidi masih kiwi.
Birun sampai Aceh Timur itu udah Ciko. Masuk ke Aceh Tengah, Gedong. Nggak bisa disamaratakan, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ini daerahnya nggak sama. Kalau gurunya orang Aceh, muridnya orang Aceh, enak waktu ngaji. Badi pohmi batu balik bang, rimbungi dibalas bambu. Selesai. Lah kalau sempat orang Berawe, orang Aceh pindah dia ke Tapanuli di sana, diajarinya anak Batak di sana. Badi pohmi. Sekarang tuh akan tanya, Pak Ustaz di poh itu apa Pak Ustaz? Oh ya nak Ustaz kamu Pak Ustaz bukan orang Aceh. Diterjemahkanlah sama Ustaz. Badi tinjumin lari ya lari. Hampir luar dalam mak miliki satu banyak. Bermula di sini dia belajar. Ketika mereka nanti keluar, mereka lah yang akan mengajar. Bapak Ibu, orang luar gak mau tahu kita ini sekolahnya dulu sekolah umum pas sekolah agama. Kita anak pesantren atau bukan pesantren, mereka gak mau tahu. Orang Aceh. Orang Aceh ini mulia kalau di luar. Cobalah orang-orang Berawe ini tiba-tiba karena dia ada kegiatan di Jakarta, kumpul seluruh Indonesia. Begitu baca Quran, ada yang dari Aceh, sembunyi paksa. Aceh ya, bukan, pindah saya. Tak berani. Orang Aceh itu kalau nggak disuruh ngaji, disuruh baca doa, disuruh jadi imam, atau disuruh jadi penceramah. Empat nih. Nggak akan kurang. Mereka nggak mau tahu apakah kita sekolah agama atau enggak. Nggak mau tahu. Saya naik kapal ke Lut, ingat kali itu sebenarnya. Khatib yang disediakan mencret. Nggak bisa khatib. Kata kapten, ada nggak di sini orang Aceh? Itu kawan-kawan, ini di Aceh itu. Kenapa saya kan Aceh semua Ustaz aja? Rupanya disuruh jadi khatib. Orang pada nggak mau semua, naiklah saya khatib. Waktu itu kami nggak dapat tempat non-seat, jadi kamar nggak ada, cuma bawa kasur. Mau tidur di mana nih? Bawa tenda di geladak luar, itu bebas. Ditanya sama kapten, Pak Ustadz di kelas berapa? Kami nggak punya kelas, semua kelas kami punya. Oh, kalau gitu ikut sama mu'alim, berarti yang wakilnya. Dikasihlah di kelas 2. Kelas 1 satu kamar berdua, kelas 2 satu kamar berempat. Kebetulan di kamar itu satu saya 3 perempuan, nggak mungkin digabung. Ditaruhlah di kamar sebelahnya lagi kelas 2 juga, sendiri saya. Yang lainnya waktu makan persis kayak Nabi, pakai lampu, taruh nasi, taruh sayur. Saya di meja dihidang. Kawan-kawan semua bilang sombong. Saya bilang siapa suruh tunjuk saya. Itulah Pak kita orang Aceh. Orang luar nggak mau tahu. Nah, jangan sampai anak Berawe ketika sampai keluar disuruh jadi imam, nggak bisa. Disuruh azan, nggak mau. Disuruh ngaji, nggak berani. Disuruh ceramah, dia malah pakai akal-akalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu-ibu, sebelum saya mulai ceramah, saya mau tanya dulu. Tahu nggak apa yang saya bilang? Kata yang lainnya, enggak. Jadi bapak-bapak nggak tahu? Enggak. Ibu-ibu juga nggak tahu? Enggak. Kalau gitu ngapain saya ngomong? Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.